Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali lagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita semua dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa atas kasih setiamu bagi kehidupan kami sampai detik ini. Bapa, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya lah Bapa. Biarlah setiap firman-Mu inilah Bapa dapat kami mengerti dengan baik, dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing, dan juga bisa kami bagikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya lah Bapa. Sertailah kami ya lah Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah tahu tapi tidak melakukan. Tahu tapi tidak melakukan. Di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Namun kita hanya akan membaca satu ayat saja yang terdapat di Yakobus 4 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu yang terkasih, semua orang tahu bagaimana harus berbuat baik. Meski demikian, tidak semua orang mau berbuat baik. Sebaliknya, masih banyak yang melakukan tindak kejahatan. Seperti apa berbuat baik? Memberi makan orang yang kelaparan? Memberi bantuan kepada mereka yang tertimpa musibah atau bencana, memberi sedekah kepada janda atau anak-anak yatim piatukah? Betul, semua itu perbuatan baik. Namun, ada satu hal yang sering diabaikan, yaitu berbuat baik untuk menyelamatkan jiwanya dari api neraka. Dengan cara bagaimana kita menyelamatkan jiwa orang lain? Tak ada cara lain selain melalui pemberitaan Injil dan memperkenalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada mereka. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Bila kita tidak dapat berkhotbah atau mengabarkan Injil, kita bisa bersaksi kepada orang lain tentang kasih Tuhan Yesus. Kesaksian hidup adalah hal penting. Selain itu, kita bisa menggunakan uang kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja-gereja, pos-pos penginjilan, badan-badan misi, atau memberikan bacaan rohani kepada orang-orang yang kita kenal atau sanak saudara kita. Tidak berbuat baik kepada orang lain yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Padahal kita tahu itu, berarti kita tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mengasihi sesama dengan merebut mereka dari api neraka adalah wujud ketaatan kita terhadap firman Tuhan yang mengatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Di dalam Yudas 1 ayat 22 sampai 23a. Adalah tidak sia-sia kita berkorban. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-8. Jadi Bapak Ibu, sebagai ayat yang penutup, saya akan membacakannya di dalam Daniel 12 ayatnya yang ke-3. Dikatakan demikian, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas firman-Mu yang memberkati kami pada pagi hari ini Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa, Engkau telah mengingatkan kami kembali untuk kami melakukan yang terbaik bagi-Mu Allah Bapa. Biarlah kami tidak menghindari
setiap pekerjaan-pekerjaan yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah Engkau percayakan kepada kami, untuk kami dapat memberkati banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau ya Allah Bapa. Biarlah kami tidak menghindar dari segala tugas-tugas kami yang telah Engkau percayakan bagi kami ya Allah Bapa. Biarlah kami terus menerus mau melayani Engkau ya Allah Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap aktivitas kami sepanjang hari ini ya Allah Bapa. Biarlah Engkau Allah yang selalu senantiasa mau menyertai kehidupan kami. Biarlah setiap apapun yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau selalu memberkati kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau juga yang selalu melindungi kami sepanjang hari ini ya Bapa. Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.